Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a min khafdin wa wada'an li jalalihi wa fataha al-baba liman intasaba tadakhuran li irghalihi wa jazama liman irkaba takabburan li zinatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan dan jamaah dari Masjid Baitul Ma'mur yang kami hormati, terkhusus yang kami muliakan pada pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sandan, Bapak Kiai Haji Ahmad Husairi, pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Sandan yang juga saya hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Sandan Kiri beserta segenap stafnya yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Sekdes, yang kami hormati juga Ustaz Zainuddin, pimpinan TPQ Baitul Ma'mur. Ini saya tidak nyangka bahwa malam hari ini saya masuk banyak santri di sini rupanya. Ini santri yang saya ikuti ini banyak. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleh yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Takmir Masjid Baitul Ma'mur beserta segenap pengurus, yaitu Bapak Baby yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allahu ya'lamu bi asma'ihi wa hum yukramuna indallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi keyakinan bagi kita manusia dan sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap ada permulaan pasti ada penghabisan, setiap ada awal pasti ada akhir, setiap ada kehidupan pasti ada kematian, ada kebahagiaan, ada pula yang namanya kesengsaraan. Inilah hidup di dunia. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Semua berubah oleh pergeseran waktu dan pertukaran masa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita mau merenungi dan berpikir tentang apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tujuan terciptanya manusia di muka bumi ini, maka kita manusia akan menyadari bahwa sesungguhnya manusia ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua tugas yang sesungguhnya itu sangat kontradiktif. Kontradiktif artinya berlawanan, tidak sama. Di satu sisi manusia diberi kebebasan oleh Allah hidup di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan kalian di muka bumi ini tujuannya untuk menjadi khalifah. Kalau tujuannya menjadi khalifah, berarti kita diberi kebebasan. Silakan engkau hidup semaumu, silakan engkau hidup sekehendakmu. Tetapi ada ayat lain di dalam Al-Quran, ada tujuan yang terpenting dari kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di satu sisi kita diberi kebebasan oleh Allah, tapi di sisi lain kita diperingati oleh Allah. Ingat, orang Sandai, kalaupun engkau hidup di dunia ini bukan berarti engkau akan selamanya hidup. Ada saatnya nanti engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita setelah hidup ada kematian, setelah mati ada kehidupan, maka perlu kita ini hidup di dunia ini harus introspeksi diri. Tidak boleh kita semaunya, karena kita diikat oleh aturan. Apalagi kita orang-orang yang beragama Islam. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan menjadi orang yang beragama Islam dan yang beriman. Karena tidak semua orang yang dilahirkan di muka bumi ini kemudian dia terlahir membawa agama Islam. Memang ketika lahir kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhaddisani aw yumajjisanihi aw yunassirani. Maka orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia, maka dia akan mati dalam keadaan majusi, dalam keadaan Nasrani. Maka beruntung kita terlahir dari seorang bapak dan seorang ibu yang beragama Islam, kemudian kita dididik, kemudian kita ketika kita dewasa kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin memang bapak-bapak yang hadir, para kiai, para sepuh yang hadir di sini ini lebih pintar dari saya. Yakin saya ini lebih banyak yang lebih alim, lebih pintar dari saya. Tapi karena kebetulan malam hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tausiah, maka malam hari ini kita ini adalah mudzakarah, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, maka sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat kepada sesama orang yang beriman. Kita beragama Islam. Apa Islam itu? Oh, Islam itu adalah agama yang sholat 5 waktu pakai. Betul, itu bagian dari ajarannya. Oh, Islam itu adalah kalau bulan Ramadan puasa pakai. Betul, tidak salah, karena itu bagian dari ajaran agama Islam. Tetapi yang disebut Islam adalah ad-dinul ladzi ba'atsallahu ala sayyidina Muhammadin li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan untuk kita umat Muhammad sampai akhir zaman. Li hidayatin nas, yang pertama adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan yang kedua adalah wa li sa'adatihim, untuk kebahagiaan manusia. Artinya dengan dua jalan ini, yang pertama itu petunjuk dan yang kedua itu kebahagiaan. Kalau orang Islam sudah menjalankan terhadap ajaran agamanya, maka dia tidak akan pernah tersesat. Kalau orang Islam sudah menjalankan agamanya dengan benar, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Ketika orang beragama Islam hidup di dunia ini masih saja tidak bisa tenang, masih saja tidak bisa bahagia, maka perlu dikoreksi, Pak. Jangan-jangan masih ada ajaran-ajaran Islam yang tidak kita tunaikan, sehingga kita tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di tempat kami di Ketapang itu kalau ada pengajian itu yang banyak tuh ibu-ibu. Saya kira-kira cuma di Ketapang, ternyata di Sandai juga sama. Jadi di mana-mana setiap saya datangi, saya pengajian itu atau di majelis-majelis itu pasti yang hadir di majelis-majelis atau di pengajian di tabligh akbar, pasti yang terbanyak itu ibu-ibu. Betul tidak, Pak? Tepuk tangan Pak ibu-ibu. Padahal ibu-ibu ini dibanding para bapak-bapaknya, meskipun sang bapak itu kepala keluarga, Pak, lebih capek ibu daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kerja, kalau yang petani paling ketika berangkat dia ke pertaniannya, ke kebunnya, misalnya pulang udah istirahat. Tapi kalau yang namanya ibu-ibu itu dari jam 3 malam dia sudah bangun, Pak.
Yang sholat tahajud dia sholat tahajud, terus subuh, setelah subuh dia yang nyapu, yang bersihkan, yang cuci sebagainya. Udah gitu buatkan kopi suaminya. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu perempuan itu tidak ada berhentinya ibu-ibu ini. Tetapi dia tidak kenal capek. Malah kalau ada pengajian seperti ini masih bisa sempat semangat datang. Makanya luar biasa para ibu-ibu ini. Dan ibu-ibu itu sesungguhnya adalah orang yang hebat, orang yang kuat. Makanya di dalam hadis, di dalam Al-Quran, hadis juga dijelaskan bahwasanya ibu-ibu itu adalah tiang negara. Kalau kuat ibu-ibu di rumah tangga itu, kalau ibunya baik maka anaknya, suaminya akan baik. Tetapi kalau di rumah tangga itu ibunya tidak baik, maka suami dan anaknya juga akan hancur lebur. Kan ada nyanyi itu, Bu. Gimana nyanyi, Bu? Ibu kak wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagu tak berhenti sampai mati. Tak apa-apa, Bu. Ibu mengandung melahirkan. Karena apa? Orang yang mengandung, yang ibu lahirkan ini dia calon umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Asbirul wulud, perbanyak oleh kalian anak cucu kalian. Pak ini ubani yaumal qiyamatul umam. Karena nanti di akhirat aku akan bertanding dengan nabi-nabi lain agar umatku lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain." Agak beruntung kita jadi ibu-ibu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-13 bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini kita kenal dengan bulan Maulid. Ada yang mengatakan itu Maulid, ada mengatakan Maulud, ada yang mengatakan Milad. Kalau orang yang mengatakan disebut Maulud, itu berarti isim maf'ul, itu yang dilahirkan. Kalau Maulid itu namanya isim fa'il, artinya yang lahir. Kalau milad itu maknanya mabni majhul, artinya sama, dilahirkan. Apa bedanya maulid dengan milad? Itu hanya beda sifat saja, beda bentuk kalimat. Tetapi sesungguhnya antara maulud dan milad itu sama saja. Yang dimaksud adalah memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa maulid ini perlu kita lahirkan? Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki mengatakan begini, al-maulidu ibaratul farhu li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut maulid itu adalah ungkapan rasa senang, ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa cinta kita terhadap kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak termasuk bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Karena yang dimaksud arba'atul hurum di dalam Al-Quran, 4 bulan yang dimuliakan itu, yang pertama itu bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Rajab, yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Rabiul Awal tidak termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah ini? Kenapa tidak Rasulullah dilahirkan pada bulan Muharram saja? Kenapa harus bulan Rabiul Awal? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya merupakan jawaban yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengajarkan kepada kita semua bahwasanya mulianya bulan Rabiul Awal itu bukan mulia karena bulannya itu sendiri, bukan, tetapi mulianya bulan Rabiul Awal itu karena di situ ada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 12 Rabiul Awal itu lebih mulia dari bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal itu menjadi lebih mulia daripada bulan Muharram.
bulan Rabiul Awal itu menjadi mulia, lebih mulia daripada bulan Rajab. Bulan Rabiul Awal itu lebih mulia dari bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kenapa bisa menjadi mulia meskipun di Al-Quran tidak secara spesifik dijelaskan bulan Rabiul Awal itu? Karena di situ terlahir seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab terciptanya langit dan bumi ini, yang menjadi penyebab diciptakannya manusia seperti kita yang ada saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk mulia, namanya yang tidak pernah dipisahkan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kita hidup, dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pula kita mati. Bahkan dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kita nanti akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz la ilaha illallah ini adalah lafaz ajaib. Ini adalah kunci. Orang berkafir selama 70 tahun sekalipun, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa yang sudah 70 tahun hilang habis, dia kembali suci. Itu dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya, kita orang yang ahli ibadah sekalipun, ketika kita di akhir hayat kita tidak membawa la ilaha illallah, maka ibadah kita yang 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun sekalipun itu akan menjadi sia-sia. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah kalian itu berwirid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kenapa? Karena sesungguhnya kunci dari surga itu adalah lafaz la ilaha illallah. Jadi orang Islam ini, Bapak Ibu sekalian, untuk masuk surga ini sebenarnya tidak susah. Kalau agama lain katanya dosanya sudah ditanggung oleh Tuhannya. Kalau kita bukan cuma ditanggung, Pak. Kita ini sampai kunci surganya pun dikasih, Pak. Kalau kunci surganya udah dikasih kan enak. Kapan kita mau masuk? Kapan kita mau buka surga itu apa susahnya? Kalau kuncinya sudah diserahkan, makanya kita diperintahkan untuk berbanyak wirid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi ini? Bukankah banyak orang yang membid'ahkan terhadap Maulid Nabi ini? Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi ini adalah ungkapan rasa gembira kita terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kelahiran anak kita saja, Bapak Ibu punya anak, istrinya hamil, kemudian melahirkan, begitu bahagianya kita dengan kelahiran anak kita. Padahal, apakah kelahiran anak Bapak Ibu sudah menjadi jaminan bahwa ketika dewasa anak Bapak Ibu sekalian itu akan menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya? Belum tentu. Tapi kenapa Bapak begitu bangganya? Nah, ini yang lahir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia di dunia ini, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala membaca selawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga sama membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat juga memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh kita semua. Kalau Nabi sendiri bagaimana? Nabi sendiri juga memperingati Maulid Nabi. Buktinya apa? Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasanya pada hari Senin, apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi ub'atsu hayya. Karena pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin pula aku diutus menjadi nabi. Artinya
Rasulullah setiap hari Senin memperingati kelahirannya, caranya dengan melaksanakan puasa. Kalau sahabat mereka berkumpul sama-sama merayakan Maulid Nabi itu, tetapi karena di Arab sana mereka itu setelah berkumpul hanya makan sama-sama dengan khas makanan yang dimakan oleh mereka. Buktinya apa? Buktinya saya kasih satu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, sahabat tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata begini, "Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kun rafiqi fil jannah." Barang siapa yang memperingati Maulid Nabi dan menginfakkan 1 dirham saja untuk memperingati Maulid Nabi, maka dia nanti akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Sayyidina Abu Bakar menanggung kita, Pak, akan bersamanya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia beraninya menanggung kita akan bersamanya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, bukankah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain adalah termasuk sahabat-sahabat yang telah dijamin masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu di zaman para sahabat. Terus zaman tabi'in. Kalau di zaman sahabat, Pak, mereka masih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah memperingati Maulid Nabi. Terus ada tabi'in, yaitu orang yang hidup pada masa tabi'in. Nah, di zaman tabi'in ini di Baghdad itu pada saat itu ada seorang raja yang bernama Maliki Mudaffar. Sahabat yang bernama Maliki Mudaffar ini seorang raja agung. Dia ini berpikir, oke, kalau di zaman sahabat keimanan para sahabat itu begitu kuat karena dia hidup bersama Rasul. Oke, di zaman tabi'in itu imannya masih kuat. Kenapa? Karena mereka masih hidup dengan para sahabat. Artinya ajaran agama tentang Rasulullah, sirah sejarah Rasulullah itu masih banyak diceritakan oleh para sahabat Nabi. Tetapi bagaimana di zaman tabi'in? Mereka sudah hidup dengan zamannya tabi'in. Maka kemudian Raja Maliki Mudaffar ini membuat inisiatif, kemudian dia merayakan Maulid Nabi secara akbar, secara besar-besaran, seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Soal makanannya dipersilakan, budaya masing-masing. Kalau orang Madura, kalau maulidan, dia buat dodol, buat cucor. Kalau orang Melayu mungkin pakai tumpeng buah-buahan yang tinggi, yang besar, silakan, Pak, itu budaya. Dipersilakan setiap wilayah. Ketika ada budaya seperti apa, itu tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah sama isinya. Orang Maulid Nabi itu adalah bergembira. Orang Maulid Nabi itu adalah memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulai oleh Raja Maliki Mudaffar ini, sampailah hari ini dilanjutkan oleh salafus sholihin sampai pada kita, sampai ke masyarakat Masjid Baitul Makmur di Sandai Kiri ini, Pak. 14 abad sudah kita ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad lamanya kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah kita duduk dengan Nabi, tapi kenapa kita tetap mencintai Nabi? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Ketika Rasulullah lagi duduk-duduk dengan sahabat, apa kata Rasulullah? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, hal alimtum a'jaban nas imanan. Apakah kalian tahu siapa orang yang paling aku kagumi keimanannya itu? Setelah ditanya seperti itu oleh Rasul, apa jawab para sahabat? Al-malaikatu ya Rasulullah. Yang paling baik keimanannya itu, paling menakjubkan itu adalah para malaikat, wahai Rasul. Apa kata Rasulullah mendengar apa yang dijawabkan
oleh para sahabat ini? Dijawab oleh Rasul, kalau memang kata kalian yang paling beriman itu adalah para malaikat, wajar kata Nabi. Hum yu'ayinunal mu'jizat. Mereka para malaikat itu selalu menyaksikan terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika Allah menurunkan mukjizat dari malaikatnya, malaikat Jibril, mereka menyaksikan, langsung ketemu dengan Allah. Setiap Allah akan melakukan apapun, Allah selalu saja memberitahu kepada malaikat. Wajar kalau mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat jawaban ini dari Rasulullah, dijawab lagi oleh para sahabat, An-Nabiyuna ya Rasul. Kalau begitu, kalau bukan malaikat berarti para nabi Rasul. Mendengar itu apa kata Rasulullah? Ruhu yanzilu minas sama' ala kulli amri. Wajar kalau para nabi itu beriman kepada Allah. Bukankah malaikat yang mengantarkan kepadanya mukjizat? Dia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang akan dilakukan, Allah selalu menuntunnya, sehingga dia maksum dari perbuatan dosa. Selalu yang dilakukan adalah kebaikan, dan ketika akan melakukan kejahatan selalu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar para nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban ini, dijawab lagi oleh para sahabat, ashabuka ya Rasulullah. Kalau malaikat bukan, para nabi juga bukan, berarti sahabat-sahabatmu ya Rasul. Kata para sahabat itu, berarti mereka yang dimaksud. Apa jawab Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin mereka itu tidak akan beriman kepadaku, kalian sahabat-sahabatku ini? Bahkan setiap aku menerima mukjizat, aku selalu memberitahukan kepada mereka, sahabat-sahabatku, aku sudah mendapat mukjizat nih. Ini mukjizatnya ini, tujuannya lah ini. Kita harus melakukan seperti ini. Aku jelaskan kepada kalian. Maka wajar kalau para sahabat kalian ini semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban itu, dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man a'jaba alayya imanan. Sesungguhnya orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hum lam yarawni wa yusaddiquni, adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, wa yusaddiquni, tetapi dia membenarkan terhadap ajaranku, wa yu'minuni, dan beriman kepadaku. Ulaika ikhwani, dia itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah ini, Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah kita semua umatnya ini. Kita tidak pernah hidup bersama Nabi, tidak pernah melihat Rasulullah, bahkan kita tidak pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah, kita tidak pernah bertemu dengan tabi, orang yang pernah hidup dengan para sahabat. Bahkan kita tahunya bahwa ada yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam ini. Kita tahunya hanya dari para ulama, tetapi kita mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar ketika kita diakui oleh Rasulullah sebagai saudara-saudara. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika Allah membangkitkan umat ini, ketika hujan mani 40 hari 40 malam, ketika Allah menciptakan, yang pertama kali dibangkitkan adalah para malaikat, yang kemudian setelah itu yang diciptakan, yang dibangkitkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika Rasulullah dibangkitkan, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputmu, untuk membawamu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya malaikat Jibril, sebelum aku diajak olehmu, sebelum aku dibawa ke surga Allah, aku ingin tanya dulu, bagaimana nasib umatku malaikat Jibril? Ketahui malaikat Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah masuk ke surga Allah kalau masih ada satu saja dari umatku yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum umatku seluruhnya
masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan pernah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari teman kerabat kita yang sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika dia nazak sekalipun mengembuskan nafas terakhirnya yang diingat adalah umatnya? Tidak ada, wahai bapak ibu sekalian, yang menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul pembawa syafaat. Maka untuk mendapatkan syafaatnya itulah termasuk malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa kita, dilipat gandakan segala amal kebaikan kita, dan kita dimasukkan menjadi golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Rasulullah dan kita mengakui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengakui Rasulullah sebagai nabi kita, itu wajar, Pak. Tetapi ada jaminankah Rasulullah ini mengakui kepada kita semua? Maka mari kita wujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak kita baca sholawat, memperbanyak kita memperingati Maulid Nabi, terlebih di bulan Rabiul Awal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan satu kisah. Kisah ini diceritakan di dalam sebuah kitab bernama kitab I'anatul Talibin. Itu di juz 3 halaman 414. Oleh para ustadz, para kiai, boleh nanti kisah secara lengkapnya di sana ada. Itu diceritakan begini. Di zaman dinasti Abbasiyah itu, yang rajanya pada saat itu Harun al-Rashid. Jadi Raja Harun al-Rashid ini pada saat itu hidup seorang sahabat dari raja ini, seorang kekasih Allah yang bernama Abu Nawas. Meskipun awalnya dia ini orang yang dekil, kalau orang Ketapang itu dekil, Pak. Namun pada akhirnya Abu Nawas ini kemudian dia menjadi orang yang soleh, yang kemudian dia meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Apa disebabkan oleh apa Abu Nawas ini menjadi husnul khotimah pada wafatnya? Karena dia ini di akhir-akhir dari masa hidupnya itu dia bertobat kepada Allah, mengarang syair yang berjudul Al-Ittiraf. Ilahi ilayas tulil firdaus fi ahla wa la aqwa ala nari wahabali Itu doanya Abu Nawas, karangan beliau di menjelang masa akhir dari hidupnya. Pengakuan bahwa dia itu punya dosa yang banyak kepada Allah, dan kemudian diampuni oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi pada kesempatan ini yang saya maksud, yang dikisahkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 414 ini, yang akan saya ceritakan ini bukan Abu Nawas. Tetapi pada saat itu hiduplah seorang pemuda, yang pemuda ini kehidupannya dia ini kehidupannya mursal, Pak. Kehidupannya dia suka minum-minum, suka mabuk-mabukan. Dia sholat 5 waktu tidak mau, apalagi puasa. Sholat 5 waktu aja tidak mau, apalagi puasa yang lapar. Tidak mau dia. Pokoknya dia itu berandal lah kalau bahasa kita sini. Si anak ini. Tapi ternyata anak muda ini punya satu kelebihan. Apa kelebihan dari seorang pemuda ini? Ketika setiap masuk
bulan Rabiul Awal, kelakuannya berubah total. Kalau yang awalnya mursal tak pernah sholat, tak pernah puasa, kalau masuk Rabiul Awal kebalikannya. Sholat 5 waktunya taat. Kalau Senin Kamisnya dia puasa, malam tahajud, paginya dia duha. Ini kelakuan dari pemuda ini. Dan setiap bulan Rabiul Awal, dia ini pasti mengundang masyarakat sekitarnya. Dari masyarakat biasa sampai kiai-kiai sampai ulama-ulamanya diundang. Diundang, dikumpulkan, dihadirkan ke rumahnya semua. Rupanya apa tujuan dia mengumpulkan orang-orang ini? Rupanya pemuda ini di 11 bulan sebelumnya itu dia sudah nabung, Pak. Sudah nabung sedikit-sedikit, ditabung. Tujuannya apa? Karena dia tidak mau ketika bulan Rabiul Awal dia ketinggalan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundang masyarakat banyak, kiai-kiai diundang, dia minta tolong di rumahnya itu dipenuhi dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama seperti itu. Setelah bulan Maulid Rabiul Awal selesai, apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Kembali lagi dia, Pak. Yang tidak sholat lagi. Yang puasa tidak puasa lagi. Mursa lagi, kata orang tadi. Jadi orang berandalan. Ketika bulan Rabiul Awal tahun depannya datang, begitu lagi dia. Ternyata pemuda ini dijelaskan di kitab itu hanya mampu 2 kali, Pak. 2 kali memperingati Maulid Nabi. Ketika masuk bulan ketiga, pemuda ini ternyata meninggal dunia. Nyawanya telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemuda ini pemuda yang berandal, pemuda yang tidak ahli ibadah, ahli minum-minuman, masyarakat sekitarnya semuanya benci ke dia ini. Tidak ada yang suka. Semua masyarakat yang ada di kampung itu tidak ada yang suka. Makanya ketika meninggal, pemuda ini dibiarkan oleh masyarakatnya. Tidak ada yang mau mengkifayahkan terhadap mayat dari pemuda ini. Yang memandikan tidak ada, mensolatkan, mengkafankan, sampai penguburannya tidak ada yang mau satupun masyarakat itu. Akhirnya apa? Ada suara, Pak. Ada suara yang dari atas, dari langit, yang tidak kelihatan wujudnya. Suara itu dari siapa? Apa suara itu bunyinya? Hei kalian masyarakat Basrah. Karena di saat itu pemuda itu hidupnya di Basrah. Kenapa kalian tidak mau memandikan, mengkafankan dan menguburkan serta mensolatkan terhadap pemuda ini? Ketahuilah bahwa sesungguhnya pemuda ini adalah termasuk dari kekasihku. Dia ini adalah termasuk dari pemuda yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada suara seperti itu, kemudian apa? Masyarakat kemudian berbondong-bondong datang memandikan dia, melaksanakan kifayah pemuda ini. Akhirnya dikuburkan. Setelah dikuburkan, pada malam harinya ternyata pemuda ini datang dalam mimpi kepada seorang ulama yang ada di Basrah itu, yang pada siangnya itu mengimami pelaksanaan sholat jenazah itu. Di dalam mimpinya dia melihat sang ulama ini melihat terhadap pemuda ini, dia berpakaian jubah putih-putih, dia begitu gagah, putih berseri. Pokoknya pemuda ini beda dengan ketika hidup di dunia. Pemuda ini memegang tasbih dan membaca selawat dia. Tak henti-henti membaca selawat pemuda ini. Seolah-olah pemuda ini seperti yang dilihat oleh ulama itu. Pemuda ini seperti orang yang sudah berada di satu tempat yang tidak pernah ada tempat itu di dunia. Didatangi oleh sang kiai ini di dalam mimpi itu. Hei Jang, misalnya. Kalau bahasa kita kan ujang. Kalau di Basrah sana di Baghdad kan ada nama ujang. Nah kita ujang lah misalnya. Hei Jang, kenapa kamu ini kok beda sekarang? Enggak masuk akal bagiku. Kok bisa kamu, kehidupan kamu ini begitu indah seperti ini? Pakai jubah, berseri-seri, tempatnya ini aneh, begitu indah tempat ini. Emang kamu mati kamu bagaimana kamu ini? Apa jawab pemuda tadi? Kiai, saya ketika hidup dunia, betul Kiai. Ketika hidup di dunia saya ini pemuda yang suka minum-minum, pemuda yang suka mursal, tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya.
Tapi ternyata ketika menjelang wafat, menjelang saya meninggal, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat ruh pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk mencabut saya dan membimbing saya dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemuda itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kamu bisa mendapat keistimewaan seperti itu, kata sang kiai? Ketahuilah bahwa kiai, itu disebabkan karena aku setiap bulan Rabiul Awal aku cincingkan lengan bajuku, aku nafkahkan semua harta-hartaku untuk bergembira memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hikmah dari cerita ini adalah kalau seorang pemuda tadi, pemuda yang ahli mabuk-mabukan, yang tidak sholatnya hanya ketika bulan Rabiul Awal saja, karena dia cinta kepada Rasul, karena dia suka baca selawat, suka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diampuni oleh Allah, dimatikan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi masyarakat santai ini, apalagi kita masyarakat Baitul Makmur ini yang kita sholat 5 waktu, bulan Ramadan kita puasa, kita suka bersedekah, di bulan Maulid kita merayakan sama-sama seperti ini. Tentu yang akan kita dapat lebih dari pemuda itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena syafaat dari Rasulullah, karena kita cinta kepada Rasulullah, kita senang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan Maulid. Ini karena saya tadi lihat banyak anak-anak di sini. Ini kata Ustaz tadi itu ada DPQ Baitul Makmur ya saja. Santrinya katanya sudah 100 lebih. Alhamdulillah Pak, Bu. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya punya lembaga pesantren itu di Ketapang sana, itu di desa Sungai Kinjil. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Pantai Pecal. Di sana ada nama Pantai Pecal. Nah, di gerbang itu, depan gerbang itu ada komplek pesantren. Itu saya Pak, pesantren saya namanya Nur Ilahi Al Islami. Pesantren saya ini, saya baru 8 tahun mengelola pesantren. Dan di sana itu ada, di pesantren saya itu ada program unggulannya, ada 4. Itu yang pertama namanya At-Tanzil. At-Tanzil ini adalah program cepat baca Al-Quran sampai ke dalil-dalilnya. Itu target paling lama di pondok saya itu, anak-anak itu 6-7 bulan udah harus wisuda. Itu yang At-Tanzil. Yang kedua program namanya Tahasus. Tahasus itu saya pakai Al-Miftah. Al-Miftah dari Sidogiri. Itu program anak-anak harus menguasai gramatika Arab itu, cara baca cepat. Untuk kita baca kitab itu 1 tahun Pak. Sama 8 bulan harus tuntas dan harus diwisuda. Baru setelah itu naik ke tahsul mulia, pembahasan pendalaman kitab, ngajinya ke saya. Terus yang selanjutnya itu program unggulannya itu adalah tahfidzul Quran. Nah, tahfidzul Qurannya ini baru 2 tahun berjalan Pak di pondok saya. Alhamdulillah yang terakhir ini anak-anak yang tertinggi itu sudah 20 juz. Ini anak dari Tumbang Titi, itu yang sudah 20 juz hafal. Jadi sekitar 1,5 tahun dia ngafalkan, udah hafal 20 juz. Itu kalau di pondok saya. Kalau formalnya di pondok saya itu dari TK sampai SMA. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tentang kegiatan di pesantren saya, Bapak Ibu silakan buka channel YouTube yang bernama Nur Ilahi Al Islami. Nah, di situ kegiatan-kegiatan santri saya upload semuanya di YouTube di sana. Jadi nama YouTube-nya Nur Ilahi Al Islami, ketik saja di YouTube itu akan muncul. Tapi pada kesempatan saya, karena saya lihat di sini banyak anak-anak ini dan ada DPQ di sini yang diasuh oleh Ustaz Zainuddin ini. Pak, Bu, Bapak ingin punya anak yang soleh-soleha, ingin punya anak yang pintar,
ingin punya anak yang cerdas, yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya, untuk bangsa dan negara dan agama ini. Kata Allah di dalam Al-Quran, itu ada 4 Pak. Salah satu dari 4 ini akan terjadi kepada anak kita. Yang pertama apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ketahui hai Bapak Ibu sekalian, kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya anak-anakmu dan harta-hartamu adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Yang nama perhiasan itu pasti indah. Tidak ada orang yang punya anak ketika sang istrinya melahirkan, tidak ada sang suami dan keluarga yang tidak bahagia. Pasti dia senang, pasti dia bahagia karena kelahiran anak. Bahkan kadang-kadang orang yang tak bisa mempunyai anak, 4, 5, 6 tahun tak bisa melahirkan, tak punya anak, biasanya dia berobat karena saking pengen punya anak, pengen punya keturunan. Ketika ditanya, kamu ingin punya anak, apa tujuan kamu ingin punya anak? Banyak ragam tujuannya. Ada yang berkata begini, aku pengen punya anak agar di masa tuaku nanti ada yang merawatku. Yang lain nanti jawabannya beda. Tujuan kamu ingin punya anak apa? Agar dia bisa menjadi penerus perjuanganku. Emang perjuangan Bapak apa? Ada lagi yang bilang, aku ingin punya anak agar nanti aku ada yang merawat. Macam-macam jawaban. Apakah itu betul, Pak? Bukankah pada kita banyak kita saksikan, ketika kita punya anak, kita besarkan dengan susah payah, kita didik, kemudian dia pintar, tapi ketika besar, dia ketika kita meninggal, anak di mana, kita di mana? Betul tidak? Banyak yang seperti itu, Pak. Banyak ketika Bapak punya anak, ketika dibesarkan, tapi ketika besar bukan menjadi penyeduh Bapak, tapi justru jadi musuh Bapak. Banyak yang seperti itu. Jadi makanya kata Al-Quran, hati-hati. Hei Bapak Ibu, kata Al-Quran, hati-hati. Yang pertama, anak itu adalah perhiasan. Yang disebut perhiasan adalah anak ketika masih baru lahir sampai dia itu menjelang balik, Pak. Itu yang disebut perhiasan. Senang kita, anak kita lagi lucu-lucunya. Kalau umur 1 tahun, 2 tahun, itu lagi lucu-lucunya tuh. Makanya kadang dicubit tuh anak. Dia lagi ketawa-ketawa, suka-suka anak dicubit. Anak tape. Kita pun ikut belok. Karena saking sukanya kita dengan anak kita. Anak tape. Emang yang buat tape? Kan begitu. Itu perhiasan, harta dan anakmu adalah perhiasan, kata Allah. Senang kita ketika kita punya anak. Tapi ingat, yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua adalah anak qurrata a'yun. Anak belahan jantung, belahan jiwa, penutup hati, penyelamat tua dunia akhirat. Anak yang seperti apa itu? Anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, agamanya dididik dengan baik. Ketika dia masih kecil disekolahkan di TPA, agamanya hebat, Al-Qurannya hebat, baca kitabnya hebat, kemudian dia bisa menjadi tokoh di masyarakat, bisa menjadi ustadz, bisa menjadi kiai. Itu qurrata a'yun, Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak yang pandai ngaji, pandai baca Al-Quran, apalagi hafal Quran, pandai baca kitab, itu Bapak setiap ayat apa yang dilakukan oleh anaknya, maka Bapak panen pahalanya. Anaknya lagi belajar, Bapak panen pahala. Anaknya lagi sholat, Bapak panen pahala. Anaknya lagi ngaji juga, Bapak panen pahala. Itu keuntungan kita ketika mendidik anak, Pak. Jadi yang pertama itu zina, perhiasan. Yang kedua itu disebut dengan qurrata a'yun. Yang ketiga ini yang bahaya, na'udzubillah, yang jangan sampai terjadi kepada kita. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya dari para istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah bagimu. Bagaimana Pak anak kita tidak bisa dikatakan fitnah? Coba. Banyak sekarang, apalagi sekarang ini pergaulan luar biasa, Pak. Mungkin kalau di Sanda ini masih belum seperti di Ketapang. Kalau di Ketapang luar biasa sekarang pemudanya. Maka ini adalah tugas kita, pengurus MUI, pengurus NU, bukan para ustadz, para kiai ini.
Dan tugas kita semua para orang tua untuk menjaga anak kita agar anak kita terselamatkan. Kalau orang zaman dulu Pak, menjaga anak itu gampang. Anaknya masukkan ke kamar, kunci kamarnya, aman Pak. Kalau sekarang Bapak masukkan kamar, kunci sekalipun, dunia dalam genggaman mereka Pak. Dia mau melihat Amerika malam itu juga bisa, mau melihat India malam itu juga bisa, mau lihat drama juga malam itu bisa, mau lihat orang telanjang juga malam itu bisa. Betul betul. Kalau tidak dikuatkan imannya oleh kita orang tua, hancur anak kita. Tapi kalau di pesantren insya Allah selamat, karena di pesantren itu anak tidak boleh pegang HP. Kita dididik terus, anak-anak santri itu dididik terus. Beda dengan zaman dulu kita, dan ada perbedaan kita dengan orang zaman dulu Pak. Apa bedanya? Orang zaman dulu, nama nenek moyang kita itu hidupnya berkah. Coba zaman dulu, saksikan zaman dulu. Orang zaman dulu itu anaknya banyak, 10, 12, paling sedikit beranak itu 12. Orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang beranak 2 aja udah disesal. Orang zaman dulu mana Pak? 12 anaknya dididik semuanya, jadi anak-anak baik semuanya, mampu ternyata orang tua zaman dulu. Mampu dia ngasih makan, padahal kerjanya apa? Bukan kontraktor, paling nanam padi, nanam ubi, tapi anaknya terdidik semuanya, jadi anak yang baik, pandai ngaji dan sebagainya. Kalau sekarang kadang-kadang kita punya 2 saja, kita sudah tidak mampu mengendalikan anak kita. Apa sesungguhnya bedanya ini Pak? Jadi zaman hari ini dengan zaman dulu ini beda. Zaman dulu ini keikhlasan hati orang tua yang tidak ada duanya. Zaman dulu itu orang tua ngasih makan anaknya tidak akan pernah kalau bukan yang halal. Tapi kalau hari ini mohon maaf, hari ini kita kadang sembrono Pak. Maka anak kita itu susah untuk kita didik. Orang zaman dulu dia tak pakai dompet, tak pakai mobil dia, pakai jalan kaki, pakai sepeda. Dompet dia itu apa? Dibuat dari kain, yang pakai tarik gini tuh. Tapi penuh dengan duit tuh Pak. Pergi ke sawah tuh dia bukan mau jual tanah tuh, mau beli tanah. Coba kalau sekarang dia pun pakai mobil Pajero, pergi ke sawah, bukan mau beli tanah Pak, mau jual warisan. Betul tak? Coba orang zaman dulu hebatnya Pak. Kenapa? Karena keberkahan. Mereka tidak meninggalkan ibadah, tetapi mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diberikan kepada anaknya adalah hal-hal yang baik. Maka dia mampu mendidik. Dia pun menyaman dulu itu memang beda Pak. Sekarang ini kan lengkap HP, ada TV, ada hiburannya banyak orang sekarang. Kalau zaman dulu kan lampu udah ada, TV udah ada, setelah hisap mati lampu udah, pelita udah ada gelap. Dan ada daripada ada kerja, dia buat anak dia, maka anak banyak terus. Tidak ada pilihan lain. Sekarang kan main HP, main apa? Nah jadi itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu menjadi fitnah bagi kita. Banyak orang tua sekarang meskipun rumahnya gedung, tetapi dia tidak bisa nyenyak tidur. Kenapa? Karena jam 12 anaknya belum sampai rumah, jam 1 ditunggu belum juga pulang, jam 2 juga belum pulang. Tidak jarang kadang-kadang datang telepon, anak kamu tabrakan, anak kamu dapat ini, dapat kasus ini, kasus itu. Kenapa? Karena ini termasuk, mudah-mudahan bukan, ini bisa saja termasuk di antara bahwa anakmu adalah fitnah bagimu. Itu yang nomor 3 kata Al-Quran. Yang 4 yang lebih berbahaya lagi, yang keempat apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Yang awalnya ketika hamil kita senang akan punya anak, ketika dia lahir kita timang-timang, kita biayai dengan keringat kita agar anak kita besar. Tapi ketika besar kadang menjadi musuh kita. Maka tidak jarang orang tua dibunuh oleh anaknya. Orang tua yang terpisah, suami istri dan anaknya. Tidak jarang orang tua dipenjarakan oleh anaknya. Hari ini banyak Pak, betul tidak? Apa itu? Itu namanya anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Maka amanah anak ini mari kita jaga betul-betul. Kalau bapak mampu untuk mendidiknya sendiri, silakan didik sendiri. Al-Bait Rasatul Ula. Rumah adalah madrasah yang pertama. Kalau bapak mampu mendidiknya sendiri, silakan didik sendiri. Kalau tidak mampu, nih ada TPQ Baitul Makmur di sini. Titipin ke Ustaz Zainuddin. Insya Allah, tadi kecil-kecil sudah berani mereka. Sudah berani ceramah meskipun hanya semenit 2 menit.
Ada yang di pokok acara itu hebat sudah, mental mereka sudah kuat. Orang tua belum tentu mampu, Pak. Bagaimana nanti hebatnya nanti? Kita doakan. Mudah-mudahan anak-anak di DPK Baitul Makmur ini menjadi anak yang soleh-soleh, menjadi anak-anak yang cerdas. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sengaja, Pak, ini menyinggung tentang pendidikan. Kenapa? Karena memang penting pendidikan itu, Pak. Sekarang ini kalau di Ketapang sana banyak orang itu lebih mementingkan pendidikan umumnya, formalnya saja. Saya dulu mondok 12 tahun, Pak, di Jawa Timur. 12 tahun saya. Saya kuliah S1, S2. Saya S1-nya saya di Sampang, S2-nya saya di Jombang, di Darul Ulum Jombang. Jadi saya ini kalau dihitung sekolah ini, SD 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA 3 tahun, dan 14. Tambah kuliahnya 4 tahun, 16. Tambah lagi S2 2 tahun, 18. 18 tahun, Pak, kalau mondok macam apa alimnya, Pak? Coba kita yang sekolah formal saja tanya. Kita yang sekolah SD, SMP, SMA, dibanding yang mondok itu jauh hasilnya, jauh, Pak. Dan saya S2 saya tidak saya pakai, Pak. Enggak, saya tidak jadi pengajar. Saya justru lebih senang di pondok saya ngajar, itu ngajar anak-anak. Siang malam kalau tidak lagi keluar gini saya ngajar. Itu aja. Jadi Ustaz di mana? Makanya apa Ustaz? Pak, ingat, rezeki itu yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bahkan pelacur yang ada di hotel itu sekalipun itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang berjuang untuk agama. Kenapa takut untuk tidak makan, Pak? Bukankah banyak orang yang kaya yang menjadi miliarder, tuan tanah, yang kebunnya banyak, kaya raya, miliarder, itu tidak tamat SD, banyak. Bahkan yang menjadi anak buahnya S1, S2, betul tidak? Urusan rezeki itu bukan urusan sekolah, tapi ibah takaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tak tamat SD, Pak, tapi kaya raya, tapi yang sekolah sampai doktor pun tidak punya apa-apa. Banyak yang seperti itu. Jangan khawatir, Pak. Kalau kita berjuang di jalan Allah, intan surullah yang surkum. Kalau kalian berjuang menolong Allah, maka Allah akan menolong. Kata Allah di dalam Al-Quran, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari binatang yang merayap sekalipun, dari binatang kecil sekalipun, ulat di dalam batu sekalipun, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Apalagi kita berjuang di jalan Allah. Jadi ibu-ibu juga kalau tak punya belanja, jangan minta sama suami, Bu. Minta sama Allah. Tapi di dekat kuping suaminya tapi minta sama Allah, tapi dekat kuping suami, mudahnya tidak keluar dan merah-merah. Jadi itu jangan khawatir. Yang penting kita ini wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu membuka jalan keluar bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan sampai di sini. Apa yang saya sampaikan ini, kalau memang ada yang baik, itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, itu dari kebodohan saya. Ya, kalau kurang dari apa yang saya sampaikan, ya silahkan ditambah sendiri. Kalau lebih, ya dikurangi sendiri. Kalau yang tak puas, ya saya mohon maaf, karena memang saya bukan penguas, Pak. Ambil jika memang itu dianggap baik, dan buang jauh-jauh jika memang itu dianggap tidak baik. Laqad yurjali sayfi mur'un wala mur'un li jarhil lisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Allahu yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.